taruh di situ, gue bilang minta izin bawa cewek tapi haid, tolong jangan diganggu ya, gue bilang. Nggak lama dari situ tiba-tiba angin kenceng banget, rasa tuh anginnya beda sama angin biasa gitu bang. Rasanya tuh langsung merinding badan. Wah, ini kagak ada yang, ini ada yang nggak beres nih, gue bilang. Nggak lama udah berdoa, kita jalan. Singkat cerita nyampe di sebelum pos 2, bawah pos 2 persis tuh ada suara kayak orang ngomong. Terus Mas Duninya bilang, wah ada pendaki nih di belakang. Bilang, iya mas, kita di pos 2 nyantai mas sambil nunggu pendaki. Yaudah mas, bentar, gue mau nganu tali, soalnya talinya lepas. Dia bilang, Mas Doni kalau mau jalan, jalan dulu, udah deket tuh pos 2, gue bilang. Waktu gue nali sepatu tuh langsung tuh bau kayak bau kemenyan. Tapi gue di situ, wah kalau mau main-main mah kagak jadi nih, gue bilang bang. Udah nggak beres di sini nih. Tapi gue berusaha positif. Kan ada pohon tumbang tuh di pos 2 tuh. Iya, ada. Gue jalan sebelum masuk pos 2, sosok hitam berdiri bang. Wah itu gimana ya bang? Ada bulu-bulunya gitu. Ya udah, yang penting gak ganggu. Terus aku pengen cawe doiku. Wah, gue di situ langsung bakar dupa bang. Ingat, gue langsung bilang, nyuwun sewu mbah, kula teng mriki mboten niat elek. Niat kula sae badhe silaturahmi kalih dolan. Nyuwun tolong ampun diganggu putune. Terus nggak lama dari situ sosoknya nggak kelihatan. Yang hitam itu? Hitam itu. Dan ketika gue habis bakar dupa itu, Mas Doni bilang, Mas tadi apaan di pohon tumbang mas? Berarti bukan cuma gue yang lihat bang. Iya. Tapi si Ica belum lihat tuh. Oh. Si Ica belum lihat. Padahal kata mbaknya si Ica itu peka sama hal-hal begitu. Terus juga kalau di rumah tuh kadang sering ngobrol sendiri si Ica. Wah, gue bilang ya udahlah. Yang penting nih cewek belum lihat aja udah aman. Terus posisinya dirubah. Tadinya Ica di depan, Mas Doni di tengah, gue di belakang sendiri. Gak apa-apa mas. Yang penting kita sekarang dirubah. Mas Doni depan sendiri, Ica tengah, gue belakang. Gue bilang, yaudah mas, oke. Nyampe situ, nggak lama, denger suara adzan tuh dari bawah, Isya. Lah, gue batin. Biasanya adzan nggak nyampe sini. Iya. Nggak nyampe pos 2 bang. Pos 2 iya. Cuma gue, wah, kok adzan Isya nih. Gue lihat jam, emang udah jam 7 lebih. Wah, udah masuk Isya nih. Mas, maaf nih mas, jalannya pending dulu ya, soalnya udah masuk Isya nih, sholat dulu bentar. Iya bang Oji, sholat dulu gak apa-apa. Gue sholat, si Cang lamun ke pohon gede yang tumbang itu. Gue ke Bang Doni, ayo bang jalan. Bentar bang, si Cang lamun mulu. Wah, gue langsung tuh, Cak, aman? Iya bang, aman, langsung gitu. Itu tadi apaan ya bang? Apaan? Kagak kelihatan apa-apa, gue bilang. Hitam gede bang, ada bulunya, matanya merah. Wah, udah Cak, jangan mikir aneh-aneh, positif aja udah. Itu mungkin cuma bayangan, gue bilang. Masa bayangan kelihatan banget bang? Jadi pohon tumbang ini shelter, itu bener-bener di situ kelihatan bang. Dan itu headlamp, ngelihat jelas bayangan itu. Wah, gue langsung, udah nggak apa-apa. Yang penting istighfar, berdoa, di jalan gak usah kosong pikiran. Jalan 7:30 tuh dari situ, 7:30 lebih. Jalan, nyampe sebelum tanjakan yang belok kayak gini sebelum gua pos 3. Iya. Di situ, gue kayak ngerasa ada yang ngikutin bang. Soalnya kan gue belakang sendiri nih. Gue langkah kaki bertiga kan, otomatis gak sebanyak kalau rombongan rame-rame bang. Ketika gue jalan ketiga itu kayak ada tuk, belakang gue juga, otomatis gue diam dulu kan. Wah, apaan nih gue bilang. Eva sama Mas Doni udah jalan duluan. Kalau mau ganggu janganlah, kasihan gue bilang. Tiba-tiba sayup-sayup gue jalan.
ora popole aku ning mburimu. Itu suara sebelah kuping. Tepat 1 minggu setelah itu temen ngabarin, Mas, namanya kalau bisa gue bilang tuh sapaan akrabnya Mas Didi. Mas Didi. Iya, orang gue sebenarnya nggak tahu dia orang turunan Cepu, Mas. Soalnya dia lama di Purwokerto. Jadi bapaknya orang Purwokerto, ibunya orang Cepu. Waktu itu gue baru pulang dari Lawu, dia sempat ngabarin, Mas, gimana? Aman? Aman, Mas, udah sampai rumah nih. Malam ini juga saya ke situ. Dan gue baru sampai rumah itu sekitar jam 4 sore, Mas. Bisa dibayangin pulang dari gunung lagi capek lah, pengen istirahat. Tapi namanya ada tamu ke rumah, seneng lah. Mau main, oke. Main ke rumah, naik Lawu lagi yuk. Wah, Lawu lagi nih, gue bilang. Perasaanku baru turun, Mas. Nah, nggak apa-apa lah, Mas, saya belum ke Lawu. Waktu itu dia bilang kurang Lawu, Gunung Muria, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Triple M dan 1L belum dia. Jawa Tengah kurang itu doang. Triple S dia sudah. Udah. Waktu itu bareng kebetulan. Oh, oke. Oke, singkat cerita. Bentar. Takut gak enak sama Mbak. Izin dulu boleh nggak? Gue bilang. Sempat izin, Mbak cuma diam. Tadinya kayak nggak bolehin lah. Baru turun langsung naik lagi besok. Singkat cerita, Mbak diam, gue keluar lagi ngobrol lah tentang perjalanan. Wah, cerita kemarin sih istimewa, gue bilang. Tapi entarlah, insya Allah suatu saat lu bakal ngerti sendiri, gue bilang. Apaan, Mas? Apaan nih? Penasaran? Ntar. Lu kalau mau kesini besok aja dah. Gue hari ini capek banget nih, maaf, gue bilang gitu. Oh iya, Mas, gue ngerti. Singkat cerita, obrolan waktu itu berhenti di jam 8:30. Dia pulang, gue istirahat. Paginya Japri lagi WA, Mas beneran temenin ya? Soalnya gue mau berangkat nih. Kemana? Ke Jakarta, Mas. Insya Allah minggu depan udah kerja, Senin depan. Langsung gue skakmat, Mas. Dalam artian skakmat, lu mau kerja, mau naik gunung, ntar lu capek pertama, takut kenapa-napa. Kan selama di alam bebas nggak tahu, Mas, ada apa dan kenapa. Terus yaudah, Mas, Rabu berangkat. Senin baru sampai rumah, Mas. Terus Rabu ke Lawu lagi. Dan itu naik motor dari Purwokerto. Wah, gue bilang mau nolak gimana. Tapi Jumat harus udah turun dah, gue bilang gitu. Jumat harus udah turun. Wah, gimana ya, Mas? Cukup gak, Mas? 3 hari 2 malam? Cukup banget, gue bilang. Paling gak 2 hari 1 malam itu nyampe puncak kalau turun lagi normalnya. Terus teman bilang, ya udah gini aja, Mas, berangkat Sabtu, gue relain dah yang Jakarta nggak gue ambil. Langsung gue bilangin, sayang Mas, jujur nih, Mas, lagi pandemi kayak gini ada kesempatan kerja diambil, Mas. Gue bilang gitu sebagai temen yang baik ya, Mas, walaupun saat itu gue belum kerja. Sebagai temen yang baik, ambil kesempatan, jangan sia-siain. Dari 10.000 orang mungkin kamu yang beruntung di salah satu itu, gue bilang. Orang waktu itu dia seleksi lewat yayasan lah, di PT, sebuah PT di Jakarta. Udah, Mas, gini, berangkat Rabu, Jumat udah pulang. Gue hitung estimasi, Mas, Rabu pagi dari Purwokerto, nyampe sana otomatis kalau nggak Rabu sore, Rabu malam. Trekking Kamis, Jumat nggak Jumatan. Nah, kok di satu sisi mempertimbangkan dulu nih. Ya udah berangkat Selasa, langsung bilang gitu. Ini Senin baru di rumah nih, Mas. Besoknya harus berangkat lagi. Harus berangkat lagi. Dia bilang, janganlah, kasihan gua di rumah, ditinggalin terus. Soalnya kan di rumah punya ponakan. Kadang kalau di rumah ada ponakan, seneng main sama ponakan. Kalau mbak kecapean kan ada gua yang gantian ngomong lah ibaratnya. Yaudah, Mas, Jumat aja dah. Gua bilang sama orang tua kagak diambil. Tahu juga gajinya kalau dihitung-hitung sama kayak di Purwokerto, dia bilang gitu.
Mas, gaji mah insya Allah besar. Cuma tergantung. Udah sore, gue kebangun itu, kita tuh lagi tiduran. Gak ada yang sadar satupun bang, kita ketiduran. Iya. Dan lu tau gak gue tidur di mana bang? Di mana? Di tempat yang sama di malam pertama gue lagi ngecamp. Gue salah apa ya? Kan gue gak ikut-ikutan, lu pada yang kayak gitu. Gue mikir kita belum pada sholat, cuman posisi badan kotor apa diterima ya? Cuma ini darurat nih. Ya udah gue sholat. Pada saat sholat itu bang, sebelum gue sholat lagi begini, Allah belum selesai, Allahu Akbar, gue lagi niat, gue belum selesai, itu ada yang dorong pala gue sampai gue jatuh bang. Gue sampai berpikir akhirnya hidup gue sama teman-teman gue di situ. Karena biarpun gue bisa makan, gue mau pulang lewat mana? Ya Allah, kalau memang ini akhirnya kami semua, ya Allah, paling enggak selamatkan teman-teman saya. Biarkan saya ini jadi pertanda buat orang-orang yang kesini supaya tidak melakukan hal yang sama.